Salah kaprah tentang Idul Fitri. Tulisan di bawah ini tahun lalu saya pecah menjadi 3. Sekarang saya gabung menjadi 1. Bila ada pembaca yang berminat menyebarkannya, silahkan Anda copy, cetak, perbanyak, dan sebarkan kepada orang-orang yang Anda anggap layak. Selama ini kita cenderung melihat Idul Fitri ibarat melihat permukaan sungai, sehingga hanya bisa melihat benda-benda ringan yang mengambang di permukaan air. Kita jarang atau mungkin belum pernah melihat benda-benda yang lebih berat yang mengapung di bawah permukaan. Padahal siapa tahu yang hanyut di permukaan itu hanyalah sampah, sedangkan yang ada di bawah permukaan adalah benda-benda yang lebih berharga. Permukaan Idul Fitri adalah pesta, sebagaimana pengertian kata Id dalam bahasa dan budaya Arab adalah pesta. Dalam konteks pesta itulah kata al-fitru ajaibnya dianggap sama dengan al-futur, yang artinya dalam budaya Arab sama dengan sarapan alias makan pertama di pagi hari atau mengakhiri puasa. Karena itu ada orang Indonesia yang mengartikan Idul Fitri sebagai hari raya berbuka. Bahkan ada pula yang mengartikan hari raya kembali makan dengan alasan Id berarti kembali, al-fitru sama dengan al-futur sama dengan makan. Dengan demikian Idul Fitri adalah pesta atau bersukaria karena dibebaskan untuk kembali makan dan minum sesuka hati. Karena itulah pada hari raya Idul Fitri makanan dan minuman melimpah ruah sampai banyak yang terbuang. Bahkan silaturahmi pun dilakukan dengan cara saling tukar dan kirim-kiriman makanan. Belakangan, seiring masuknya budaya barat, kirim-kiriman makanan yang dulu hanya dilakukan dengan rantang dan keranjang sederhana pun diubah ke dalam bentuk parcel, paket sama dengan bungkusan. Tapi harap diingat bahwa yang belakangan ini kirim-kiriman parcel hanya berlaku di kalangan menengah ke atas dan tujuannya kadang melenceng jadi semacam cara menjilat, menyogok, dan sebagainya. Karena itulah tahun 2006 KPK sibuk menyorot pengiriman parcel dari pengusaha ke pejabat yang konon harganya ada yang mencapai 24 juta rupiah. Kok murah ya? Seorang mubalik menulis di tahun 1960-an bahwa akibat dari pemahaman Idul Fitri sebagai pesta atau kembali makan, itulah tatanan perekonomian menjadi rusak. Umat Islam cenderung melakukan defisit spending alias berbelanja sampai kantong jebol. Bahkan mereka yang sejak semula berkantong kosong pun tak mau ketinggalan untuk berpesta, walau harus mencuri atau merampok. Karena itulah setiap menjelang Idul Fitri harga-harga naik dan kejahatan meningkat karena munculnya penjahat-penjahat irreguler dadakan, yaitu orang-orang miskin yang merasa malu dan tentu sedih bila tidak ikut berpesta. Kalau begitu, Idul Fitri membawa bencana? Pertanyaan itu tentu ganjil dan bisa membuat sebagian orang marah. Tapi kenyataannya, Idul Fitri memang membawa ekses negatif. Mengapa? Karena kita selama ini cenderung melihat dan mengajarkan sisi permukaan saja dari Idul Fitri itu, yaitu sebagai sebuah pesta. Alhasil, momentum Idul Fitri pun dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pedagang sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang luar biasa. Maka mereka pun menimbun barang dan menaikkan harga, bahkan perusahaan yang hakikatnya milik pemerintah seperti PT Kereta Api juga tak mau kalah, ikut-ikutan menaikkan harga karcis. Dan untuk itu, pemerintah cukup mengatakan, biarlah soal harga itu kita serahkan kepada mekanisme pasar. Jadi, pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan pembela rakyat kecil malah membiarkan semua wong cilik diterkam dan dilindas mekanisme gemuruh mesin pasar. Tidakkah mereka sadar bahwa mekanisme pasar itu telah memunculkan ironi berkepanjangan, khususnya di kalangan rakyat jelata? Dan ironi itu pun menjadi semakin menyayat hati, manakala kita saksikan para ulama pun tampak seperti lebih berpihak kepada para pedagang daripada rakyat kecil. Mereka seperti oke-oke saja dimanfaatkan para pedagang untuk menghiasi acara-acara keagamaan di televisi yang penuh dengan iklan produk-produk yang hanya bisa dibeli orang-orang kaya. Di satu pihak, rakyat jelata
Kaum miskin yang merupakan bagian terbesar bangsa ini memang selalu merindukan Idul Fitri sebagai sebuah pesta tahunan, saat mereka bisa merasakan kenikmatan makan, minum, pakaian baru, dan berjalan-jalan. Di pihak lain, hasrat berpesta itu justru membuka peluang bagi para pencari keuntungan yang tidak berperi kemanusiaan, yang di saat orang ramai berbelanja bukan menurunkan harga, tapi malah menaikkannya sesuka hati saja. Apa pendapat Anda? Idul Fitri dan ekonomi. Ajaran Islam pada dasarnya tidak mendukung kegiatan bersifat hura-hura. Kalaulah ada pesta yang dihalalkan, maka yang dihalalkan itu adalah pesta kepedulian golongan kaya terhadap kalangan tidak berpunya. Idul Kurban misalnya adalah pesta kepedulian dengan cara permukaannya berbagi daging hewan yang merupakan makanan bergizi tinggi tapi berharga mahal. Di balik pemberian daging hewan itu ada ajaran tentang kepedulian terhadap kesehatan dan perbaikan gizi saudara seiman. Di samping ajaran untuk senang berkorban serta siap menyembelih sifat-sifat kehewanan dalam diri sendiri. Dan Idul Fitri terutama melalui zakat fitrahnya adalah pesta kepedulian dengan cara berbagi bahan makanan pokok. Pada hari itu, kata Rasulullah, jangan sampai ada orang miskin yang tidak makan. Tapi, sekali lagi, itu pun masih bersifat permukaan, atau tepatnya baru merupakan simbol lambang. Bila Idul Kurban atau Idul Adha adalah simbol penyembelihan sisi kebinatangan diri yang sering mengajak kita menerobos pagar dan memakan sesama, Idul Fitri pada satu sisi adalah simbol pemerataan ekonomi. Bila pada hari H Idul Fitri itu tidak boleh ada orang yang kelaparan, apakah di hari-hari berikutnya boleh-boleh saja membiarkan mereka kelaparan? Tentu tidak. Justru karena itulah nilai simbolis Idul Fitri jadi semakin kental. Bila Anda mencermati tulisan tentang Ramadan di blog saya PIPB, terutama yang berkenaan dengan nilai-nilai simbolis, berkenaan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar di dalamnya, maka Idul Fitri yang merupakan penutup Ramadan adalah juga pintu gerbang bagi peluncuran nilai-nilai tersebut. Peluncuran itu dimulai dengan pembagian zakat fitrah sebagai simbol dari upaya pengentasan kaum miskin dan derita kelaparan. Karena itu, Idul Fitri dengan zakat fitrahnya bukanlah hari derma untuk mendermakan 3 liter beras sekali setahun, tapi untuk mengawali bentuk kepedulian yang berkesinambungan dan tersistem. Bagaimana caranya? Mubalik yang penulis singgung dalam tulisan terdahulu mengajukan sebuah tesis tentang zakat sebagai sistem ekonomi. Makhluk apa itu? Kata zakat dengan segala variasi bentuk katanya ternyata mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya ada pengertian yang berkaitan dengan keadaan bumi, tanah, tanaman, dan manusia. Bila dikaitkan dengan bumi, zakat berarti subur, ditandai dengan banyaknya rumput dan tanaman. Bila dikaitkan dengan tanaman, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Bila dikaitkan dengan manusia, zakat berarti saleh, baik, pantas, layak. Juga berarti bersih, suci, murni, benar. Lalu, bagaimana bila zakat dikaitkan dengan ekonomi? Semua pengertian harfiah zakat bisa dipasangkan dengan kata ekonomi, atau setidaknya menjadi semboyan-semboyan ekonomi. Misalnya, ekonomi subur, makmur, bertujuan menjaga kesuburan bumi demi kemakmuran rakyat. Ekonomi tumbuh kembang, bertujuan menumbuh kembangkan kehidupan rakyat. Ekonomi saleh, baik, pantas, layak, bertujuan membentuk ekonom-ekonom yang saleh, yang mampu membangun kehidupan yang baik, pantas, dan layak. Ekonomi bersih, suci, murni, benar, bertujuan membangun kehidupan ekonomi yang bersih dari segala motivasi buruk dengan harapan murni menjalankan yang benar. Terlepas dari semboyan-semboyan itu, sistem ekonomi zakat pada hakikatnya adalah kebalikan dari sistem ekonomi riba. Bila riba adalah kecenderungan untuk membungakan melipat gandakan uang demi kepentingan individu, pemilik uang modal itu sendiri sama dengan kapitalisme, maka ekonomi zakat adalah kecenderungan dari pemilik uang modal untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat supaya kekayaan yang mereka miliki bisa mengalirkan manfaat demi pertumbuhan dan perkembangan bersama.
Allah dan Rasul-Nya mengingatkan bahwa alam semesta ini terwujud sebagai hasil rancang bangun Allah dan manusia diciptakan sebagai makhluk budaya teristimewa untuk mementaskan konsepnya. Kaji surat Al-Qamar ayat 49, surat Al-Anbiya ayat 104 dan lain-lain. Idul Fitri di balik makna pestanya sebenarnya mengandung ajaran filosofi agar manusia menyadari hal itu. Kembali ke pangkuan Allah. Meskipun memang benar bahwa Idul Fitri muncul untuk mengakhiri puasa Ramadan, namun Idul Fitri dalam isyarat Al-Quran maupun hadis tidaklah sama dengan Idul Futuri, kembali makan hari raya berbuka. Tegasnya, makna Idul Fitri sebenarnya tidaklah sedangkal itu. Sebelum ini sudah disinggung bahwa Idul Fitri adalah kata majemuk, gabungan dari Id dan Al-Fitru. Id berarti kembali, sedangkan Al-Fitru mempunyai banyak arti. Al-Fitru secara ilmu sorof, asorof morfologi adalah salah satu masdar akar kata dari fi'il madhi, kata kerja lampau, fatoro, yang mempunyai dua fi'il mudhoreh, kata kerja sekarang dan yang akan datang, yaitu yafturu dan yaftiru. Bentuk-bentuk masdarnya yang lain sebelum diberi kata sandang al adalah fatron, fitron, futuron, fitrotan. Bentuk-bentuk masdar ini termasuk bentuk jamaknya yang juga berbeda-beda, berpengaruh pada kandungan makna. Fatoro dengan masdar fatron dan fitrotan sama dengan fitroh. Artinya bisa 1. Membelah, 2. Terbit, muncul, 3. Menciptakan, membuat, mengadakan, dan lain-lain. Sedangkan fatoro dengan masdar futuron artinya 1. Makan sarapan, 2. Mengakhiri puasa, makan dan minum setelah puasa. Sehubungan dengan inilah selama bulan Ramadan setiap hari kita membaca doa buka puasa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizki. Allah, saya berpuasa atas perintahmu dan sekarang saya berbuka dengan rezeki darimu. Kemudian masdar fitrah dengan bentuk jamak fitratun artinya adalah 1. Ciptaan, konsepsi, 2. Sifat dasar, dan 3. Alami. Dalam teori ilmu sorof, fitrah adalah kata benda berbentuk muannas, feminim gender alias kata benda jenis perempuan. Jenis lelakinya adalah fitrun atau al-fitru bila ditambah kata sandang al. Dengan penambahan kata sandang al-fitrun yang semula menempati posisi sebagai kata benda umum berubah atau berpindah posisi menjadi kata benda berpengertian khusus atau bahkan menjadi sebuah istilah yang pengertiannya menjadi amat sangat khusus. Dan kekhususan itu tentu dipastikan oleh keterikatannya dengan konteks kalimat, frasa, keadaan, peristiwa, pokok, bahasan, wacana. Di sini penulis ingin mengingatkan bahwa istilah al-fitru dan atau al-fitratu sama dengan al-fitrah. Kita bahas dalam konteks dinul Islam, agama Islam, dengan kitabnya Al-Quran. Dengan kata lain, di sini istilah al-fitru atau al-fitratu terikat dalam konteks Islam atau Al-Quran. Al-Quran memuat sedikitnya 19 ayat berisi variasi kata fatoro. Hal yang menarik, kata fitrah lengkapnya fitratullah hanya termuat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ini menjadi qarinah, indikasi, petunjuk bahwa makna istilah al-fitrah termasuk Idul Fitri terikat oleh konteks ayat. Dan hal menarik lainnya, dalam ayat ini istilah fitratullah selain berarti 1. Ciptaan Allah juga mengacu pada pengertian 2. Dinul qayyim, agama yang sangat kokoh, yaitu agama Islam yang diciptakan memiliki kecocokan dengan sifat alami fitrah manusia itu sendiri. Dengan kata lain, manusia dan agama Islam adalah jodoh pasangan alami menurut fitrah konsepsi Allah. Perhatikanlah terjemahan ayat tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dan agama Islam adalah 1. Sama-sama ciptaan Allah, dan 2. Manusia diciptakan sebagai pelaku sama dengan aktor Islam. Karena itu jangan heran bila dalam surat Ali Imran ayat 19 ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah, dan dalam ayat 85 di surat yang sama juga ditandaskan bahwa para pencari agama selain Islam bakal gagal memenuhi harapan. Dengan demikian, melalui ayat ini saja rasanya sudah lebih dari cukup untuk memastikan bahwa Idul Fitri sebagai istilah yang digunakan Rasulullah arti hakikinya adalah kembali merujuk kepada Islam, bukan kembali berbuka atau makan, dan bukan berpesta pora karena baru bebas dari kerangkeng kewajiban berpuasa selama sebulan. Allah sebagai Al-Fatir
Surat ke-35 dalam Al-Quran diberi nama Fatir, pencipta, yang ternyata sebutan ini ditujukan kepada Allah. Hal yang sangat menarik di sini adalah, satu, pada ayat ketiga dari surat ini terdapat sinonim dari Fatir, yaitu Khalik. Dua, hal itu seperti merupakan isyarat bahwa ayat ini mempunyai kaitan dengan surat Ar-Rum ayat 30 yang di dalamnya termuat sinonim Fatarallah, yaitu Khalqillah. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa Allah Sang Maha Pencipta itu adalah pencipta semesta alam, manusia, dan Islam. Agaknya dalam konteks ini Rasulullah mengatakan setiap bayi dilahirkan al-fitrati berdasar konsepsi atau rencana Allah, yakni untuk menjadi pelaku al-fitrah al-Islam. Sampai kemudian ketika ia pandai berbicara, maka kedua orang tuanya atau lingkungannya menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Rasulullah ini lagi-lagi adalah indikasi nyata bahwa dakwah para rasul dari Adam sampai Muhammad SAW pada dasarnya adalah ajakan agar manusia yang tersasar oleh kepastian hukum alam dalam konteks kelahiran hendaknya sudi berusaha menelusuri latar belakang kehadiran eksistensinya, yakni sebagai ciptaan Allah yang untuknya tersedia sebuah ciptaan Allah yang lain yang berfungsi sebagai pakaian budaya atau hidup baginya, yakni Islam. Manakala ajakan itu disambut dengan sebaik-baiknya, maka disitulah ditemukan makna hakiki dari Idul Fitri, yaitu perjalanan atau proses rujuk diri manusia kepada belahan jiwanya, yaitu al-fitrah alias al-Islam. Bila hal itu terjadi, maka kepadanya layak diucapkan salamun, selamat, yaitu selamat dari jebakan lingkungan kelahiran karena telah kembali ke pangkuan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.